wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan hadis kita dalam kitab Hadis Arba'in yang nomor ke-28. Teman-teman yang sudah mendapatkan naskah hadisnya, nanti yang belum mendapatkan, kita akan tampilkan di screen. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyata radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Teman-teman, pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung. Hadis ini banyak orang yang salah memahami atau bahkan orang tidak faham. Tapi karena sudah terlanjur hafal hadisnya dan hadis ini sudah menyebar, kemudian menjadikan seseorang berbeda dan saling bermusuhan. Pertama, An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah. Irbad ibni Sariyah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya di awal-awal. Bahkan dalam sebuah riwayat beliau berkata, kana yaqul ana rabi'un fil Islam, bahwasanya aku, kata Irbad ibni Sariyah, adalah orang keempat yang masuk ke dalam agama Islam. Beliau adalah seorang ahli suffah, orang yang zuhud, secara ekonomi memang tidak berlebihan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup dan menginap di masjid, menimba ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan 31 hadis dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, peringatan, nasihat kepada kami dengan peringatan yang sangat keras. Balighah wajilat minhal qulub, menjadikan hati kami takut. Wadharafat minhal uyun, tapi juga menjadikan mata kami berlinang air mata. Artinya nasihat ini sangat penting. Seakan-akan ini adalah nasihat terakhir yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, kayaknya ini adalah nasihat terakhir, maka berikanlah nasihat itu. Kemudian Nabi berkata, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kalian semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dengarkan apa yang diperintahkan oleh ulil amri kalian, taati apa yang diperintahkan oleh pemerintah kalian. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habashi, meskipun pemerintah kalian, pemimpin kalian, ulil amri kalian adalah seorang budak hitam dari negeri Habasyah. Warnanya mungkin gelap, perawakannya mungkin tidak enak. Atau ada pemimpin kita yang secara fisik mungkin tidak baik. Tapi kata Rasulullah, jangan dilihat fisiknya, jangan dinilai warna kulitnya. Siapapun pemimpin kalian, dengarkan, taati pemerintah.
Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi, karena sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku, setelah Rasulullah SAW wafat, akan banyak sekali perbedaan-perbedaan yang muncul. Fa'alaikum bisunnati. Maka ketika perbedaan-perbedaan itu muncul, kalian harus berpegang teguh kepada sunnah-sunnah yang telah aku sampaikan, kata Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian berpegang teguhlah juga kepada sunnah-sunnah dari para khulafa ar-rasyidin yang mereka sudah mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajidh. Pegang erat. Abdu itu berarti kita menggigit dengan geraham kita. Artinya harus dipegang erat sunnah dari Rasulullah SAW dan sunnah dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian, jauhilah muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya kata Rasulullah, semua perkara yang baru itu adalah bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Tentu di sini tidak cukup pembahasan kita tentang masalah bid'ah saja. Apa itu bid'ah? Bagaimana Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk menjauhi bid'ah? Mungkin sudah kita sering dengar, Pak. Tapi sebenarnya apa makna bid'ah itu sendiri? Karena ulama banyak berbeda pendapat. Jadi kita sebagai orang awam, kita harus mengikuti pendapat para ulama. Tidak bisa kita langsung mengartikan, memahami hadis ini dengan tekstual saja, tanpa kita membaca penjelasan dari para ulama. Baiklah, kita akan mulai pembahasan kita. Di sini ada beberapa indikasi, Pak. Kata Rasulullah SAW, perbedaan itu akan muncul setelah aku meninggal. Artinya, pasti kita akan berbeda. Tidak mungkin semua dari kita memiliki pandangan yang sama ketika kita melihat sebuah dalil atau sebuah hadis. Apakah yang akan kita dapatkan dari sebuah hadis ini? Maka asal perbedaan itu di sini, Pak. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena semua bid'ah adalah sesat dan semua kesesatan berada di neraka. Ketika ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, kita harus pelajari kenapa mereka berbeda, dalam hal apa mereka berbeda. Wa kulla bid'atin dhalalah, kata Rasulullah SAW, semua bid'ah itu sesat. Apakah lafadz kul berarti keseluruhan, atau lafadz kul di sini yang bermakna semua, ada sesuatu yang dikecualikan. Nah, di sini perbedaan ulama. Ulama pertama berpendapat bahwa lafadz kullah ini berarti semua. Semua bid'ah yang diada-adakan oleh orang-orang setelah Rasulullah SAW sesat, tidak boleh diamalkan. Dalam hadis Aisyah sebelumnya kita sudah bahas, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-ngada dalam sebuah urusan agama ini yang tidak pernah ada contohnya sebelumnya, tidak ada dalil sebelumnya, maka amalan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Ulama pertama berpendapat bahwa kata kullah di sini, fa inna kulla bid'atin, bahwa semua perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya, baik dalil umum ataupun dalil khusus dalam Al-Quran atau Sunnah, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulama kedua berpendapat bahwa kata kullah di sini tidak berarti keseluruhan. Tapi lafadz kullah di sini amun yuradu bihi al-khusus, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj.
dan kitab-kitab beliau yang lain, seperti Syarah Muhadzab. Nah, di sini kita akan mempelajari apa definisi bid'ah menurut para ulama. Saya tidak menyampaikan pendapat, tapi saya menukil pendapat para ulama. Yang pertama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau berkata, ma uhdits ala ghairi mithalin sabiq, bahwa bid'ah itu sesuatu yang diada-adakan tanpa contoh sebelumnya. Gak ada contoh dari Rasulullah SAW, kemudian diadakan perbuatan itu, ibadah itu diadakan. Dulu gak ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, inilah definisi bid'ah secara lughah, secara bahasa, secara etimologi. Kemudian, dalam agama, apa yang dimaksud bid'ah? Kata beliau, ma uhditsa fid din wa laysa lahu dalilun amun wala khasun yadullu alaih. Sesuatu yang diada-adakan dalam agama yang tidak ada dalilnya, baik dalil umum ataupun dalil khusus yang menunjukkan kepada amalan-amalan itu. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita ambil pendapat imam dari kalangan mazhab Syafi'i. Kenapa saya bacakan bukunya Imam mazhab Syafi'i? Karena mayoritas penduduk Indonesia bermadzhab Syafi'i. Tentunya lebih etis ketika saya membacakan rujukan dari mazhab Syafi'i. Contoh, salat tarawih berjamaah dalam sebulan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Rasulullah tidak pernah mencontohkan salat tarawih 1 bulan penuh. Nah, salat tarawih yang kita lakukan sebulan penuh ini, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Kemudian penulisan mushaf Al-Quran. Apakah ada di zaman Rasulullah? Tentu tidak ada. Karena rata-rata sahabat yang hidup bersama Rasulullah adalah sahabat yang sudah menghafalkan Al-Quran. Wahyu turun ketika sahabat hadir, maka seketika itu Rasulullah SAW membacakan, kemudian para sahabat menghafal. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua yang tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW masuk dalam kategori bid'ah? Atau ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukan termasuk bid'ah. Tapi ada bid'ah yang disebut bid'ah terpuji, ada bid'ah yang disebut dengan bid'ah yang tidak terpuji. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Pengumpulan mushaf Al-Quran di zaman Rasulullah tidak pernah ada, Pak. Suatu ketika Umar bin Khattab datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah yang pertama. Kata Umar bin Khattab, wahai Abu Bakar, bagaimana kalau Al-Quran ini kita kumpulkan dalam satu mushaf? Ini riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari. Apakah ketika Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar, kemudian langsung diterima? Ternyata tidak. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya mengerjakan sebuah pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah tidak pernah mengumpulkan Al-Qur'an itu dalam satu mushaf, tidak pernah. Kemudian atas dasar usul dari Umar bin Khattab ini, kemudian Abu Bakar melihat ada maslahat di situ. Apakah langsung diterima pendapat Umar? Ternyata tidak, Pak. Dalam riwayat itu disebutkan Umar terus mengajukan pendapatnya itu agar diterima oleh Khalifah Abu Bakar. Baru setelah beberapa kali diusulkan oleh Umar bin Khattab, beliau berkata, huwa wallahi khair. Umar berkata, demi Allah, pengumpulan mushaf Al-Quran ini adalah sebuah kebaikan. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, hatta ara ma ra'a, sampai saya bisa mendapat, bisa memahami apa yang sudah difahami oleh Umar bin Khattab. Akhirnya beliau menerima. Ketika Umar bin Khattab mengajukan usulan itu kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menerima, 2 orang sahabat yang mulia ini datang kepada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit.
yang sudah terkenal memiliki hafalan Quran yang sangat kuat. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab kepada Zaid bin Thabit. Apa yang dikatakan oleh Zaid bin Thabit sama seperti jawaban Abu Bakar As-Siddiq pertama kali mendengarkan usulan dari Umar bin Khattab. Hal taf'ala syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian berdua hendak melakukan sebuah perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ternyata teman-teman, perkara ini memang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Zaid bin Thabit. Setelah itu, Zaid bin Thabit bisa menerima karena banyak para sahabat yang berguguran dalam medan perang. Para sahabat yang menghafalkan Al-Quran banyak yang meninggal. Kemudian ditulislah mushaf itu dalam sebuah mushaf. Akhirnya terkumpullah Al-Quran itu 30 juz dalam satu mushaf. Atas dasar usulan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kaidah yang menyatakan semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah, menurut pendapat ini tidak benar. Kemudian kita baca pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dinukil oleh muridnya Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya juz 9 halaman 113. Beliau berkata, Sami'tu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i yaqul, al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmuda wa bid'atun madhmumah. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fahuwa madhmumum. Wahtajja biqauli Umar bin Al-Khattab fi qiyami Ramadan ni'matil bid'atu hadhihi. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu tidak semuanya. Artinya Imam Syafi'i memahami hadis ini, wa kulla fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Lafaz kulla di sini kata Imam Syafi'i bukan semua bid'ah. Tapi ada bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi ada dalil umum yang menunjukkan di situ disebut bid'ah hasanah. Kata beliau, bid'ah terbagi menjadi dua. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW adalah bid'ah yang terpuji. Dan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah yang tercela. Dan beliau berdalil dengan perkataan Umar bin Khattab dalam Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Dia berkata, sebaik-baik bid'ah adalah dia. Maksudnya sholat tarawih. Teman-teman, ketika kita membacakan pendapat Imam Syafi'i, tentu akan berbeda dengan pendapat guru-guru kita dari kalangan mazhab lain. Mazhab Hambali dan sebagainya. Meskipun ada sebagian mazhab Hambali yang juga memiliki pendapat sama dengan Imam Syafi'i. Nah, kemudian bagaimana Ustadz cara kita menggabungkan dua pendapat ini? Dua pendapat ini tidak bisa digabungkan. Yang bisa kita lakukan adalah menghargai pendapat Imam Syafi'i, menghargai pendapat imam yang lain. Karena beliau berijtihad dengan ijtihad mereka. Tidak mungkin seorang Imam Syafi'i sengaja membuat suatu peraturan, membuat syariat baru dalam agama Islam tanpa ada dalil yang beliau ketahui. Tidak mungkin beliau mengada-ngada dalam urusan agama. Pembagian bid'ah menjadi dua, bahkan sebagian ulama membagikan bid'ah itu jadi 5, ini adalah pendapat yang berbeda dengan sebagian teman-teman kita, sebagian guru-guru kita. Guru-guru kita mengajarkan bid'ah tidak bisa dibagi-bagi. Bid'ah itu semuanya sesat. Ini ulama yang biasa dari kalangan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita dari Saudi. Tentu guru-guru kita yang berasal dari Saudi memiliki pendapat yang berbeda dengan mayoritas ulama yang dari Mesir. Ini sudah masyhur. Teman-teman insya Allah sudah paham. Tapi yang akan kita bacakan di sini, bagaimana ketika ulama itu berbeda, ternyata mereka tidak saling bersengketa.
Selanjutnya kita bacakan pendapat Imam Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj juz 15 sampai juz 14 halaman 443. Kata beliau, hadzanil haditsani man sanna sunnatan hasanatan wa man da'a ila huda. Ada dua hadis yang beliau syarah, beliau komentari. Hadis yang pertama, man sanna sunnatan hasanatan. Kemudian hadis yang kedua, man da'a ila huda. Hadzanil haditsani sharihani fil hathi ala istihbab sannil umuril hasanah wa tahrimi sannil umuri as-sayyi'ah. Kata Imam Nawawi, dua hadis ini, hadis barang siapa yang membuat sunnah yang baik dan hadis barang siapa yang menyerukan kepada hidayah, adalah perintah yang jelas dalam dianjurkannya membuat sunnah yang hasanah dan diharamkannya mengadakan perkara yang tidak baik. Ini adalah pendapat Imam Nawawi dari kalangan Asy-Syafi'i. Ini sudah jelas teman-teman ya. Dalam madhab Syafi'i ternyata ada perbedaan juga. Tidak semua orang yang bermadhab Syafi'i juga mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam masalah bid'ah ini. Kemudian ketika kita sudah paham, ternyata dalam madhab Syafi'i bid'ah itu dibagi dua. Bahkan Abu Izz As-Salam membaginya menjadi 5. Ada bid'ah yang haram, ada yang bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada yang bid'ah yang mandub, ada yang bid'ah yang mubah, kata beliau. Ada yang makruh, ada yang mubah. Beliau membagikan menjadi 5. Itu bid'ah menurut Imam Syafi'i, Ustaz. Bagaimana bid'ah menurut madhab lain? Baik, saya akan bacakan dari pendapat ulama kalangan madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapa yang berpendapat seperti ini? Muridnya, Badruddin Al-Aini, dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, juz 11, halaman 126. Kata beliau, wal bid'atu fil asli ihdatsu amrin lam yakun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Badruddin Al-Aini, dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, bid'ah itu asalnya adalah sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsummal bid'atu ala nau'aini." Kemudian bid'ah itu terbagi menjadi 2. In kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa bid'atun hasanah. Kalau seandainya sesuatu yang baru itu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam sesuatu yang dihasankan, mustahsan. Ada Imam Malik mengatakan amal penduduk Madinah itu menjadi sebuah dalil yang baik meskipun tidak ada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam kategori mustahsan. Fahuwa bid'atun hasanah, adalah bid'ah yang baik. Wa in kanat mimma yandariju tahta mustaqbah, kalau bid'ah itu tercela, perbuatan itu kategorinya tercela, tidak baik dalam agama, fahuwa bid'atan mustaqbah. Kemudian bid'ah ini adalah bid'ah yang buruk, yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat ulama dari kalangan mazhab Hanafi. Setelahnya kita akan bacakan pendapat ulama dari kalangan mazhab Maliki, muridnya Imam Malik. Al-Imam Muhammad Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Muwatta juz 1 halaman 238. Beliau berkata, sedangkan bid'ah secara etimologi, kata beliau, ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Wa tutlaqu syar'an ala muqabali sunnah. Dan secara syariat, bid'ah itu, kata beliau, adalah sesuatu yang bertentangan, berlawanan dengan sunnah Rasulullah SAW. Wa hiya ma lam yakun fi ahdin Nabi SAW. Dan semua itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW.
Tsumma tanqasimu ila ahkamil khamsah. Kemudian kata beliau, dari kalangan Imam Malik berkata, kemudian bid'ah itu terbagi menjadi 5. Sudah kita jelaskan tadi. Maka teman-teman, ketika kita berpendapat bid'ah ini tidak bisa dibagi, artinya lafaz wa kulla bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu pasti sesat, berarti kita mengikuti para imam yang mencukupkan ibadah-ibadah itu yang ada dalil baik dari nas Al-Quran ataupun dari hadis. Bagaimana hukumnya? Boleh. Kalau kita mengikuti ulama yang mencukupkan amalan-amalannya hanya kepada amalan-amalan yang ada naskahnya saja, teksnya jelas, dalilnya sharih, itu boleh. Tapi yang jadi kendala adalah ketika kita mengikuti ulama-ulama yang mengatakan bahwa lafaz kulla ini, semua bid'ah ini, semua perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sesat, kita tidak boleh menyalahkan orang-orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i dalam perkara bid'ah ini memiliki pendapat yang berbeda. Apakah semua yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bid'ah? Belum tentu, Pak. Ada 4 kategori. Pertama, amal ibadah ada dalilnya dari Rasulullah SAW, ada dalilnya dari Al-Quran, dan ada contohnya. Apa itu, Ustaz? Salat. Salat dalilnya ada dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kemudian ada dalilnya dalam hadis Rasulullah SAW, dan ada contohnya bahwa Rasulullah SAW salat berjamaah 5 waktu. Ada dalilnya. Perkara yang pertama, ulama sepakat. Ada dalilnya, ada contohnya, jelas, tidak ada perbedaan. Sedangkan yang kedua, ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Contoh, salat tahiyatul masjid. Ada dalilnya, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini." Hadisnya sahih. Ketika seseorang dari kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Apakah ada contohnya? Ternyata tidak ada. Sepengetahuan saya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW bahwa Nabi melakukan tahiyatul masjid. Tidak pernah. Kenapa Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid? Karena rumah beliau berada di masjid. Kata Rasulullah, wa baiti hadza, dan rumahku ada di sini, di dalam masjid. Ketika ulama sudah sholat tahiyatul masjid, ketika para sahabat sudah melakukan tahiyatul masjid, melakukan sholat qobliyah, dan diikomahkan oleh Bilal, barulah Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, langsung menuju ke tempat imam, Pak. Beliau langsung sholat, mengimami para sahabat yang sudah datang. Berarti Rasulullah tidak melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian apa zat yang tidak ada contohnya, tapi ada dalil umumnya, tapi tidak dicontohkan? Sholat malam dilakukan oleh para ulama kita. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, karya Imam Az-Zahabi. Ditanyakan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal, anaknya Ahmad bin Hambal. Ditanya, wahai Abdullah, apakah kamu tahu bagaimana bapakmu sholat? Maksudnya Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad. Iya, saya tahu. Berapa rakaat beliau sholat? Kata Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ayahku sholat, kalau dalam keadaan normal, 300 rakaat. Kalau beliau sakit, Imam Ahmad bin Hambal sholatnya 150 rakaat. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat malam 300 rakaat? Tentu tidak pernah. Tapi ada dalilnya, tidak ada contohnya. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya, ada contohnya, tapi sementara. Contoh adalah kunut. Hadisnya
sahih ketika Rasulullah SAW mengajarkan kunut kepada para sahabat ketika ada musibah datang yang disebut dengan kunut nazilah. Ada dalilnya, ada contohnya, dan meskipun contoh itu bersifat sementara. Sedangkan perkara yang keempat adalah perkara yang kita bahas hari ini. Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dan ini yang kita sebut sebagai bid'ah yang sesat. Contohnya apa, Ustaz? Contoh, dalam beberapa riwayat buku hadis disebutkan Rasulullah ketika takbiratul ihram ada pendapat menyebutkan hadwa mangkibaihi sampai di bahunya. Begitu takbir Allahu Akbar. Tapi Imam Syafi'i berkata hadwa udhunaihi sampai di sini. Hadis-hadisnya sahih, Pak. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Tapi tidak akan kita jumpai satu hadis pun yang berpendapat ketika takbiratul ihram kemudian dia mengada-ngada dalam takbiratul ihram. Contohnya apa, Ustaz? Orang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar kemudian memutar-mutarkan tangannya. Ini yang disebut bid'ah. Tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Dalil itu apa, Ustaz? Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, ijma' para ulama, kemudian qiyas. 4 ini dalilnya ulama sepakat bisa dipakai, Pak. Kemudian ada tambahan dalil yang sebagian ulama berbeda pendapat. Seperti dalil yang lain, amal ahli Madinah. Amal penduduk Madinah bisa dijadikan dalil. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran, sunnah, qiyas, dan ijma'. Kemudian ada ulama menambahkan al-mustahsan fi syar'. Sesuatu yang dianggap bagus, baik berupa tradisi, tapi tidak menyalahi anjuran dan agama Islam. Ini bisa disebut sebagai dalil. Maka, teman-teman, ketika kita sudah paham definisi dari bid'ah ini, serta ulama-ulama yang berbeda pendapat, tentu harusnya kita bisa lebih menahan diri ketika melihat saudara-saudara kita berbeda dengan kita. Kemarin kita sudah bahas, misal dalam ihda'us thawab, di sini perbedaan ulama banyak, Pak. Yang berbeda ulama, apalagi kita yang nggak paham apa-apa. Kata Imam Syafi'i, ketika seseorang menghadiahkan pahala bacaan, baik bacaan Al-Quran, bacaan tahlil, takbir, tahmid, dan sebagainya, ketika dia membaca Al-Fatihah, misalkan, kemudian pahala bacaan ini dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, kata Imam Syafi'i, pahalanya nggak nyampe. Jadi teman-teman yang bermadhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, ketika kita menghadiahkan pahala bacaan kita kepada orang yang sudah meninggal, kata Imam Syafi'i tidak nyampe. Di mana Ustadz Imam Syafi'i mengatakan seperti itu? Dinukil oleh muridnya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ketika menyebutkan tafsir surat An-Najm, ayat 39, Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya tidak ada yang bisa manusia terima baik pahala ataupun dosa kecuali yang dilakukan sendiri. Maka kata Imam Ibnu Katsir, dari ayat ini Imam Syafi'i berkata bahwa ihda'us thawab la yasilu ilal mautah. Pahala menghadiahkan bacaan tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal. Menurut Imam Syafi'i. Apakah menurut imam madhab lain seperti Imam Syafi'i? Ternyata tidak, Pak. Imam Ahmad bin Hambal berkata, semua yang kita lakukan, yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, pahalanya nyampe. Imam Ahmad bin Hambal, pahalanya nyampe. Imam Abu Hanifah berkata, pahalanya juga nyampe. Mayoritas madhab Maliki juga pahalanya nyampe. Yang berkata pahala yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal tidak nyampe, justru Imam Syafi'i. Jadi seakan-akan di sini ada sesuatu yang membingungkan, teman-teman. Di satu sisi, Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Di satu sisi, ternyata Imam Syafi'i berpendapat bahwa pahala yang kita berikan kepada orang yang sudah meninggal tidak nyampe.
Apakah semua ulama berpendapat seperti Imam Syafi'i? Tentu tidak, Pak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, pahala bacaan yang kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal sampai, Pak. Teman-teman bisa dirujuk dalam kitab Majmu' Fatawa, karya beliau. Apakah semua muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sama dengan gurunya? Ternyata tidak. Ulama di Saudi juga berbeda pendapat. Syekh Utsaimin dan Syekh bin Baz mengatakan tidak sampai. Jadi teman-teman yang berbeda pendapat tidak perlu terlalu memaksakan pendapatnya, karena ulama-ulama kita, guru-guru kita berbeda pendapat. Nah, yang terjadi teman-teman adalah ketika semua pendapat kita tidak bisa diterima oleh orang lain, kemudian kita merasa pendapat orang lain salah. Ini yang sangat berbeda. Orang yang paham dengan dalil ini, adanya perbedaan, maka orang itu ketika berbeda, dia dewasa, Pak. Kenapa orang bisa dewasa ketika berbeda? Salah satu faktornya, dia banyak membaca buku. Banyak dalil-dalil yang dia fahami. Yang kedua adalah, dia banyak berguru. Banyak guru yang berbeda, memberikan dia kontribusi yang banyak tentang keilmuan ini, Pak. Apakah ulama tidak berbeda? Ulama berbeda. Para sahabat juga berbeda. Ketika Umar mengajukan kodifikasi Al-Quran kepada Abu Bakar juga nggak langsung terima. Ada prosesnya. Kenapa ulama-ulama itu menghargai perbedaan? Karena ulama-ulama memiliki guru yang sangat banyak. Kalau kita mencukupkan hanya kepada satu buku, kita mencukupkan kepada satu guru, yang terjadi adalah kita akan menjadi fanatik terhadap buku itu, fanatik terhadap guru itu, fanatik kepada ustadz tertentu yang menjadikan ustadz-ustadz yang lain salah. Imam Al-Bukhari memiliki 1.700 guru. Guru beliau bermacam-macam. Ada yang mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebagainya. Meskipun Imam Al-Bukhari adalah mazhabnya Syafi'i. Dari mana kita mengetahui Imam Al-Bukhari bermadhab Syafi'i? Beliau berguru kepada Imam Al-Humaidi. Imam Al-Humaidi adalah muridnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ibnu Hibban, pengarang Sahih Ibnu Hibban, memiliki 2.000 guru. Gurunya berjumlah 2.000. Ketika guru kita banyak, kita akan lebih toleransi menerima perbedaan. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i, memiliki 4.000 guru. Semakin banyak guru kita, semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin lapang dada kita ketika pendapat kita berbeda dengan saudara-saudara kita. Nah, ini teman-teman yang harus kita fahami tentang perbedaan. Kandungan hadisnya, pertama, para sahabat sangat semangat meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Terbukti mereka berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatum waddi' fa'ausina. Ya Rasulullah, kayaknya ini nasihat terakhir nih, nasihat perpisahan. Maka berilah kami nasihat. Kemudian yang kedua, ketakwaan adalah pondasi amal. Amal sebanyak apapun, tidak bertakwa kita, tidak ada pahalanya. Ketika kita berbeda, yang diutamakan adalah ketakwaan. Kalau kita melandaskan diri kita pada ketakwaan, maka yang terjadi kita akan menerima perbedaan. Kalau kita mendahulukan perasaan, yang terjadi ketika perbedaan itu ada, maka kita akan menyalahkan orang yang tidak sama. Ini kualitas takwa kita masing-masing. Yang ketiga, kewajiban taat kepada pemerintah. Teman-teman yang kemarin mengkritik pemerintah yang tidak setuju dengan pendapat pemerintah, boleh saja. Cuma kewajiban kita taat kepada pemerintah yang sudah diakui keabsahannya. Kemudian kapasitas, kepastian akan banyaknya perbedaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau saya sudah meninggal, akan banyak perbedaan yang hadir, Pak. Nah,
Ini Pak, kalau kita hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita langsung bisa bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebuah hukum, karena sumber hukumnya masih ada. Orang yang orang yang diwakilkan untuk membawakan ajaran agama Islam itu masih hidup, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semua permasalahan yang dialami oleh sahabat langsung ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini benar apa salah? Karena Rasulullah masih ada. Sekarang Rasulullahnya sudah tidak ada, Pak. Yang kita bisa baca hanya buku-buku dari para ulama. Buku-buku hadis-hadis yang menyebutkan tentang hukum-hukum Islam. Nah, karena Rasulullah sudah tidak ada, kata Rasulullah, nanti setelah saya meninggal, kalian akan mendapati banyak sekali perbedaan-perbedaan. Maka teman-teman, berhati-hatilah dengan bid'ah ini. Kalau kita, mohon maaf, misal nih, kita tidak mengikuti mazhab Syafi'i, tidak mengikuti Imam Nawawi, tidak mengikuti Ibnu Hajar al-Asqalani, misal, pendapat kita berbeda dengan teman kita, dengan saudara kita. Kemudian kita mengatakan, perbuatan saudara ini perbuatannya bid'ah. Berarti, kalau kita membid'ahkan sebuah amalan, menjustifikasi orang yang melakukan amalan itu sesat. Dan semua orang yang melakukan kesesatan berdosa. Dan semua orang yang melakukan perbuatan dosa karena mengada-ada dalam agama, berarti masuk neraka. Ini berat tanggung jawabnya, teman-teman. Jadi jangan mudah kita menyalahkan pendapat orang lain selama ada dalil yang dia jadikan sebagai landasan. Kalau nggak ada dalil, jelas sesat, masuk neraka. Tapi kalau ada dalilnya, ada hadisnya, ada rujukannya dari kitab-kitab ulama, maka kita tidak boleh dengan mudah mengatakan ini sesat, ini bid'ah, ini ahli neraka, na'udzubillah min dzalik. Bisa saja pendapat kita yang salah dan pendapat saudara kita benar. Bisa saja pendapat saudara ini yang kita salahkan ternyata lebih benar. Bisa saja ketika kita menegur orang lain, bukan berarti dia yang salah. Mungkin kita sendiri yang kurang membaca ilmu, mungkin kita sendiri yang tidak terlalu paham dengan agama. Kemudian bagaimana Ustadz menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada? Kita rujuk pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bid'ah itu terbagi dua. Kemudian kita rujuk pendapat imam-imam yang lain yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi-bagi. Semua bid'ah adalah sesat, semua kesesatan masuk neraka. Nah, bagaimana Ustadz menyikapi dua perbedaan ini yang sekarang berada di Indonesia? Ketika semua sudah ada dalilnya, semua ulama sudah berijtihad, dan kita mengikuti ulama, maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin, Imam Syafi'i pernah berkata, Allah tidak akan meninggalkan sebuah kitab apapun yang dikarang manusia yang kebenarannya dijamin 100%. Artinya apa? Yang paling benar adalah Al-Quran. Selain Al-Quran, semua kitab yang dikarang oleh ulama berpotensi salah, berpotensi benar. Siapapun ulamanya, kata Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berkata, kullul kalami tuqbalu wa turaddu illa sahibu hadzal qabr. Imam Malik berkata, semua perkataan manusia bisa diterima, bisa juga ditolak, kecuali pendapat orang yang punya kuburan ini. Kemudian Imam Malik menunjuk kepada kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, ketika Allah sudah menjamin tidak ada sebuah kitab pun selain Al-Quran yang dijamin 100% pasti benar, maka kita yakin semua kitab yang kita baca pasti ada benarnya, pasti ada salahnya. Kemudian, ketika kita sudah yakin pasti ada berbeda, kita harus husnuzon. Kepada teman-teman kita yang berbeda, husnuzon. Agar apa? Ketika kita berbeda, kita masih bisa mendapatkan pahala. Pahala apa Ustaz? Pahala husnuzon. Husnuzon itu berpahala. Ketika kita sudah yakin seyakin-yakinnya,
pendapat kita adalah benar, tapi kita seuzon kepada pendapat saudara kita, dia salah, Ustaz. Kita mendapatkan dosa suuzon. Dosa berburuk sangka kepada orang lain. Bisa saja amal dari saudara kita ini memiliki dalil, hanya kita belum baca bukunya, belum tahu hadisnya. Kemudian mendoakan teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Ya Allah, ini saya diajarkan oleh guru-guru saya, ketika kita berbeda, berdoa untuk orang-orang yang berbeda. Ya Allah, kalau memang ada yang lebih baik dari amalan saya ini, tunjukkan. Jadi kalau teman-teman sekarang mengikuti mazhab Syafi'i yang berkata bid'ah dibagi dua, kemudian ada teman-teman yang berpendapat imam lain yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi-bagi dan semua bid'ah adalah sesat, saling mendoakan agar Allah memberikan petunjuk. Kalau saudara saya paling benar, ya Allah, maka condongkan pendapat saya kepada pendapat saudara saya. Namun jika pendapat saya salah, ya Allah, maka berikanlah saya petunjuk. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah kita paham dua perbedaan besar ini, yang kita harapkan adalah tidak perlu kita fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu, tidak perlu kita fanatik terhadap ustadz-ustadz tertentu. Semua ustadz, saya yakin insya Allah memiliki dalil, Pak. Hanya saja mereka mengikuti ulama yang berbeda. Kalau ulama yang diikuti berbeda, maka jelas pendapatnya juga berbeda. Contoh yang sederhana, kunut subuh. Jelas berbeda, Pak. Ada dua ormas besar dalam negara kita yang berbeda pendapat tentang kunut ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berbeda? Imam Syafi'i, ketika sholat di masjidnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak kunut. Begitu juga Imam Ahmad bin Hambal, ketika bermakmum kepada Imam Syafi'i, beliau juga tidak kunut. Meskipun Imam Syafi'i berpendapat kunut subuh itu adalah sunnah, meskipun Imam Ahmad bin Hambal berpendapat kunut subuh itu tidak ada. Tapi begitu bermakmum kepada Imam Syafi'i, beliau kunut. Imam Syafi'i yang berpendapat kunut itu adalah sunnah, ketika sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa tidak ada kunut dalam subuh, maka Imam Syafi'i tidak kunut. Menghargai perbedaan. Ini yang sering kita sampaikan. Imam Syafi'i ketika berdebat dengan Imam Yunus dalam sebuah pendapat disampaikan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Imam Syafi'i berkata pendapat seperti ini. Kata Imam Yunus, bukan seperti itu. Dua orang ini luar biasa berdebat sampai majelisnya selesai, masalahnya belum kelar. Keesokan harinya Imam Syafi'i datang kepada Imam Yunus, kemudian membacakan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Yunus kemudian menoleh dan disamperin Imam Yunus itu, Imam Syafi'i mengambil tangan Imam Yunus, kemudian menjabatnya seperti ini. Imam Syafi'i berkata, ala nastaqimu an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Wahai Imam Yunus, bukankah kita masih bisa bersaudara meskipun kita dalam pendapat berbeda? Ini teman-teman yang kita harapkan dalam kajian kita pada pagi hari ini. Kita harapkan semua teman-teman bisa paham, semua yang sudah paham bisa mempraktekkan, dan semua yang bisa mengambil pendapat salah satu dari ulama ini bisa saling dewasa ketika ulama lain berbeda. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Ada pertanyaan, Mas Syarif? Fadol, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan aktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Fadol, Pak ya, saya mau bertanya Ustadz. Jadi kita telah ketahui bersama bahwa hukum asal yaitu perbuatan itu dasarnya boleh kecuali ada yang melarang. Sedangkan ibadah hukum asalnya itu haram kecuali ada contoh atau petunjuk dari
Nabi. Nah, mengenai masalah bid'ah ini memang sangat sensitif sekali, Ustadz. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Tadi Ustadz bilang kan bahwa kita harus dewasa menyikapi perbedaan daripada para ulama. Nah, bagaimana Ustadz batasan-batasan apakah persoalan bid'ah ini terutama masalah ibadah, jikalau terjadi perbedaan dua pendapat atau lebih, jikalau itu perbedaan tersebut masih Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah dan lainnya, ini bisa diterima. Nah, batasannya bid'ah yang seperti apa, Ustaz? Yang tidak boleh kita lakukan. Apakah bid'ah yang memang para imam ini tidak menganjurkan gitu, Ustaz, walaupun mereka berbeda. Ya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Kita tadi sudah bahas bahwa bid'ah itu dijelaskan oleh para ulama sesuatu yang memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada dalilnya, tidak ada contohnya. Apakah semua yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW adalah bid'ah? Ternyata tidak. Meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi ada dalilnya, maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Contoh, kita sudah sebutkan salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW tidak pernah salat tahiyatul masjid. Tapi Rasulullah SAW meskipun tidak mencontohkan salat tahiyatul masjid, beliau mengeluarkan dalil pada perintahnya. Kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'ataini." Ketika kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali sudah melakukan sholat tahiyatul masjid. Dalam konteks tahiyatul masjid, ada dalil, tidak ada contoh. Ada dalil, tidak ada contoh. Nah, yang harus kita teliti, dalil itu apa? Jangan sampai terlalu sempit, memaknai bahwa dalil itu Al-Quran saja. Oh, ini parah. Ketika kita mencukupkan dalil hanya dalam Al-Quran, maka kita tidak bisa sholat. Di Al-Quran tidak dijelaskan sholat subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya misalnya 4 rakaat, tidak ada dalam Al-Quran. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, tidak ada. Sholat 5 waktu itu jumlah rakaatnya tidak ada dalam Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan jumlah rakaat sholat, ada dalam hadis, ada dalilnya. Kemudian apakah dalil itu cukup dari Al-Quran atau hadis? Ternyata tidak. Ada ijma, ada qiyas. Nah, ulama yang mencukupkan dalil itu hanya dalam Al-Quran dan hadis, maka ulama itu termasuk ulama yang hati-hati. Tapi semua permasalahan tidak cukup dengan dalil sharih dari Al-Quran, tidak cukup dalil sharih dari hadis. Membutuhkan qiyas. Qiyas itu apa, Ustaz? Perbandingan. Di zaman Rasulullah tidak ada orang bersedekah atau berzakat menggunakan beras. Tidak ada. Di zaman Rasulullah tidak ada orang berzakat pakai beras. Orang bersedekah ada yang menggunakan gandum, ada yang dengan kurma. Di Indonesia tidak bisa kita bersedekah dengan kurma, dengan gandum, karena bukan makanan pokok. Dalilnya apa? Dalilnya ada zakat. Kiasnya apa? Dikiaskan. Ternyata kurma ini atau gandum ini adalah makanan pokok orang Arab di zaman dahulu. Sedangkan di Indonesia makanan pokoknya bukan kurma, bukan gandum, tapi beras. Maka kita harus bersedekah, kita berzakat menggunakan bahan makanan pokok yaitu beras. Bahkan ulama ada yang berpendapat tidak harus beras, tidak harus gandum, tidak harus kurma, tapi bisa dengan uang. Ini juga pendapat baru. Tidak ada zaman Rasulullah SAW
orang berzakat kemudian mengeluarkan uang. Ini dikiaskan. Jadi sejauh mana kita bisa mengamalkan selama ada dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Ijma ini adalah konsensus dari para ulama. Ulama mengatakan sebuah hukum, semua ulama atau mayoritas ulama sudah menyepakati. Baru kita boleh mengamalkan. Atau sesuatu yang dianggap baik oleh para sahabat, al-mustahsan. Atau penduduk ahli Madinah mengamalkan amalan itu, maka boleh juga diamalkan oleh kita. Jadi sumber hukum bukan cuma Al-Quran dan hadits, masih banyak sumber hukum-hukum yang lain. Dalil-dalil yang lain selain Al-Quran dan hadits juga ada. Jadi teman-teman begitu nanya dalil, bukan berarti langsung Al-Quran atau hadits. Bisa saja qiyas atau ijma ulama. Nah ini yang mungkin jarang kita baca. Apa itu qiyas, apa itu ijma ulama, pasti membutuhkan pembahasan yang lebih banyak. Nah, bagaimana kita menyikapi orang yang berbeda? Kita diskusi. Dulu ulama terbiasa diskusi. Diskusinya terbuka, tidak langsung menyalahkan. Imam Syafi'i ketika berbeda pendapat dengan Imam Yunus, diskusi terbuka. Nah, yang terjadi sekarang, ketika kita berbeda, kita tidak mengajak orang yang berbeda itu untuk berkomunikasi dengan kita. Justru, mohon maaf, ada sebagian orang menyalahkan saudara-saudaranya di media sosial, di YouTube, Facebook, Instagram, dan sebagainya, dan itu langsung tunjuk jari, Pak. Ini yang tidak kita sarankan. Boleh kita berbeda, boleh. Tapi ketika kita berbeda, kita harus dewasa. Ini yang ingin kita sampaikan kepada teman-teman, karena tidak mungkin, kita ucapkan, tidak mungkin semua manusia berada dalam satu mazhab. Tidak mungkin. Meskipun dia berasal dari negara yang sama, memiliki guru yang sama, membaca kitab yang sama. Pasti ada perbedaan pendapat. Karena apa? Dijamin oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita pelajari, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelah aku, kata Rasulullah, akan mendapatkan banyak sekali perbedaan. Jadi teman-teman yang berbeda, biasa saja. Selama kita meyakini ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan tentang hukumnya. Tentu ulama-ulama yang sudah disepakati keilmuannya. Bukan orang-orang yang belajar agama baru kemarin sore, kemudian dia mengeluarkan fatwa. Ini yang tidak boleh. Fatwa itu dikeluarkan oleh ulama-ulama. Apakah semua yang dikatakan orang terhadap sebuah hukum adalah fatwa? Betul, kalau disampaikan di depan umum. Dia menyampaikan bahwa ini tidak boleh, ini haram. Padahal dia belajar agamanya baru kemarin sore. Kemudian dari kemarin sore dia belajar, dia berfatwa. Bagaimana kualitas keilmuannya? Bandingkan dengan Imam Syafi'i. Bandingkan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Syafi'i hafal Al-Quran umur 7 tahun. Hafal Al-Qurannya umur 7 tahun. Jadi, kalau kita membandingkan Imam Syafi'i dengan ulama-ulama setelahnya, bandingkan juga kualitas ilmu, kualitas hafalan Al-Qurannya, kualitas hafalan hadisnya. Jika ulama setelah Imam Syafi'i, kualitas hafalan Quran, hadis, dan keilmuannya di bawah Imam Syafi'i, maka yang kita ikuti adalah Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, Pak Ketua. Karena waktu kita terbatas, mohon maaf atas segala khilafan. Teman-teman nanti bisa kita lanjutkan setelah kita sholat maghrib. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Silakan Pak Ketua bisa dipimpin, Pak Nofizal. Baiklah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam Pak Ustaz, hatur nuhun. Terima kasih Ustaz.